semua sepakat bahwa Ayano Koji Kiyotaka adalah contoh karakter anime yang sempurna. Otaknya bahkan seperti komputer, yang mana tidak bisa dikalahkan. Saya tidak menjanjikan Anda bisa mencapai tingkatnya, karena pada dasarnya dia adalah karakter fiksi. Tetapi saya berjanji, kalian akan semakin sangat dekat sebisa mungkin, berdasarkan pendekatan sains dan filosofi. Apakah jenius hanya bawaan genetik? Banyak yang percaya bahwa kepintaran adalah warisan genetik yang tidak bisa diubah. Tapi, bagaimana jika saya katakan itu tidak sepenuhnya benar? Kepintaran bukan hanya soal genetik. Itu juga bisa ditingkatkan dengan belajar, membaca buku, dan melatih otak melalui berbagai tantangan, seperti teka-teki logika atau tes IQ. Bayangkan ada dua saudara kembar, Jono dan Juni. Mereka identik, bahkan memiliki tingkat kecerdasan awal yang sama. Namun ada perbedaan besar dalam kebiasaan mereka. Jono adalah tipe yang rajin membaca buku, sering mengasah otak dengan teka-teki, dan menyukai tantangan seperti matematika. Sementara itu, Juni lebih suka menghabiskan waktu bermain game tanpa tujuan, nongkrong tanpa arah, dan hampir tidak pernah menyelesaikan satu buku pun. Belajar? Jelas bukan prioritasnya. Dia lebih suka menghindar dari hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan. Suatu hari, Jono dan Juni mengikuti tes yang mengukur logika, kecepatan menghitung, serta kemampuan berpikir cepat. Menurut Anda, siapa yang lebih unggul? Jawabannya jelas, Jono. Kenapa? Karena Jono secara konsisten melatih otaknya dengan membaca buku dan memecahkan masalah, sementara Juni menghabiskan waktunya dengan aktivitas yang tidak memberi tantangan bagi pikirannya. Inilah buktinya. Kepintaran bukanlah sesuatu yang statis atau sepenuhnya genetik. Sama seperti otot yang bisa diperkuat dengan latihan, otak kita juga bisa dilatih dan diasah. Membaca, memecahkan teka-teki, dan melatih logika secara konsisten akan meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi menjadi jenius tidak hanya soal apa yang kita warisi, tapi juga soal bagaimana kita berusaha untuk terus belajar dan berkembang. Jadi selama kita melakukan aktivitas kognitif, aktivitas mental yang berkaitan dengan proses pemrosesan informasi, persepsi, pemahaman, pengambilan keputusan, dan fungsi-fungsi mental lainnya, kita bisa meningkatkan level intelektual kita atau IQ kita, bahkan mental kita. Kognitif atletik. Kognitif atletik adalah segala kemampuan diri yang bisa kita kembangkan. Kamu bisa meningkatkan kognitif atletik dengan bermain game yang menantang memori, pengenalan pola, waktu reaksi, pemecahan masalah, dan lainnya. Salah satu permainan yang bisa diambil sebagai kegiatan harian adalah catur, walaupun hanya 10 hingga 20 menit sehari, di mana Ayano Koji adalah grandmasternya. Selain itu, kita bisa mengembangkan IQ dengan melatih memori urutan, memori lisan, memori visual, memori angka, serta waktu reaksi. Ayano Koji juga mengerti bahwa tubuh yang sehat adalah fondasi dari ketajaman mental dan pikiran, yang sangat mempengaruhi fungsi neural otak, kunci dari kognitif semesta. Tidur yang cukup juga adalah landasan gaya hidup dari Ayano Koji, memungkinkan otak memulihkan dan memproses informasi dalam momen-momen krusial. Ingat bahwa ini hanyalah pembukaan. Kedepannya, kita akan terus melanjutkannya. Jika kalian merasa video ini berguna, saya akan sangat mengapresiasi kalian untuk subscribe.